Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita kembali bertemu bersama dengan Ibu Teli. Kita akan kembali belajar tentang sudut ya. Sekarang coba kamu perhatikan jam yang ada di gambar tadi. Coba perhatikan ya. Ada nggak sudutnya di sini? Ya, ada sudutnya. Jadi daerah yang terbentuk antara jarum jam yang pendek dengan jarum jam yang panjang itu adalah sudut. Ya, ini kalau kalian sudah bisa lihat jam kan? Ini jam berapa ini? Jam 2 tepat. Ya, benar ya. Jam 2 tepat. Nah, daerah yang terbentuk di jam 2 tepat begini itu adalah sudut. Jadi daerah sini itu namanya sudut. Oke? Paham dalam materi mengenal sudut. Ya. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik, seperti yang tadi ya, di satu titik. Jadi kalau ada jam, jadi ada garis, ini dua garis dan ini titiknya ya. Nah, itulah yang disebut dengan anak-anak sudut. Bentar. Lalu bisa juga supaya lebih paham, sudut itu terbentuk dari ada yang namanya kaki sudut ya. Sekarang seperti ini tadi gambarnya, contohnya gini tadi ya. Mana yang kaki sudut? Kaki sudut itu adalah garis-garis ini nah. Nih, itu namanya kakinya. Kalau ini kan kakinya ini ya kan? Nah ini kakinya ini. Ini kakinya seperti ini ya contohnya. Nah ini kakinya. Nah ini. Nah untuk sudut. Nah inilah. Jadi yang garis yang ini disebut dengan kaki sudut. Paham ya? Nanti ada gambarnya diperlihatkan. Nah, titik B disebut dengan titik sudut. Jadi kalau di sini ada garis B, ini A, ini C. Jadi AB ini kaki sudut, BC ini juga kaki sudut. Nah, B-nya ini disebut dengan sudut. Sedangkan di sini besarannya ini disebut dengan daerah sudutnya ya. Dan biasa diberikan simbol begini. Ya, jadi kalau misalnya begini. Berapa besar sudut B? Jadi kita sudut B. Nggak usah terus lagi sudut. Cukup dengan bikin orang sudah tahu. Oh, yang ditanya sudut B. Ya, itu namanya simbol untuk sebuah sudut. Nih contohnya. Nah, ya. Ini B itu kaki sudut, BC itu kaki sudut. Yang warna kuning ini daerah sudut, ya kan? Dan yang di sini itu adalah titik sudut. Paham ya? Kita lanjut. Nama sudut. Nah, ini sekarang nama sudut. Nama sudut diberikan berdasarkan huruf-huruf yang tertera pada ujung-ujung garis di sudut tertentu. Perhatikan gambar di atas tadi atau gambar di bawah ini ada juga nanti ya. Nama sudut yang ada pada gambar di atas adalah sudut B. Ditulisnya seperti ini, sudut B. Dan ingat anak-anak, itu nggak boleh kita kasih nama gambar sudut seperti begini ya, contohnya ini ya. Tadi kan kaki sudutnya adalah A,
BC. AB itu kaki sudut, BC kaki sudut. Nama sudutnya apa ini? Nama sudutnya adalah B. Kenapa? Karena B-nya ini yang ada di tengah. Kan sudutnya ada di sekitar sini. Ini daerahnya, ini titiknya. Jangan kamu kasih nama dia bukan sudut C. Bukan. Dia bukan sudut A. Bukan. Tapi dia sudut B. Atau kalau mau disebutkan lainnya adalah namanya apa ini selain sudut B? Namanya adalah sudut A B C. Ingat ya, B-nya harus ada di tengah. Tidak boleh disebutkan di pinggirnya, tidak. Ya, tapi yang ada di tengah. Jadi ini bisa disebut dengan sudut ABC atau sudut B. Kamu tidak boleh bilang ini sudut BCA. Kalau BCA berarti itu sudut C. Berarti di sininya adalah C bukan B. Atau ini adalah sudut BAC. Enak Bu kalau BAC. Ya kan? Oh nggak boleh. Kalau BAC berarti di sini adalah sudut A. Di sini B-nya, di sini C-nya. Paham ya, anak? Seperti itu. Selanjutnya ini contoh gambarnya. Ya, sebentar ya. Kita hapus dulu. Ada contoh gambarnya di sini. Nah, tuh. Seperti yang tadi ya. Jadi namanya sudut B. Ya, sudut B seperti itu. Nah, selanjutnya adalah macam-macam sudut. Ada berapa macam sudut, Bu? Nah, sekarang kita pelajari adalah berdasarkan besar sudutnya. Sudut dapat dibedakan menjadi 3 macam. Berdasarkan besar sudutnya ya. Jadi yang kita pelajari adalah yang berdasarkan besar sudutnya. 1. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ingat, tegak lurus. Sehingga besar sudut itu adalah 90 derajat. Tegak lurus tuh gini ya. Dan ini harus lurus, ini harus lurus. Jangan ada bengkok-bengkoknya sedikit. Karena kalau ada bengkoknya sedikit, dia bisa 89, 88, atau 91, atau 92. Sedangkan ini harus membentuk sudut 90. Ya, disebut dengan sudut siku-siku. Ini contohnya. Ya, dia biasanya kalau sudut siku-siku itu, sudut siku-siku itu ada tandanya di sini nih. Sama dengan ini. Ya, selain tanda seperti itu, kadang-kadang juga tandanya seperti ini. Dia agak gitu. Itu adalah sudut siku-siku. Paham ya anak-anak ya? Yang kedua adalah sudut apa? Yang kedua adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 atau kurang dari sudut siku-siku. Jadi sudut lancip itu lebih kecil dari 90 derajat. Dia boleh 89, 88, 87, 70, 60, 10. Ya. Jadi sudut lancip adalah sudut yang lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari
90. Pokoknya kalau untuk kalian kelas 4 sekarang, istilahnya yang lebih kecil dari 90 itu disebut dengan sudut lancip. Apakah ini sudut apa ini? Ini sudut lancip, ya kan? Selain sudut lancip ada sudut yang lebar gini nih. Nih. Lebih besar kan, kalau siku-siku kan begini tuh, ya. Jadi kalau misalnya dia lebih besar begini, nah itu berarti sudut tumpul gitu. Tapi kalau dia begini baru dia ke sini, berarti dia sudut lancip. Gitu ya. Nih, dia sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku, dinamakan dengan sudut tumpul. Sehingga besar sudut tumpul lebih dari 90. Tapi kurang dari 180. Ya. Tapi untuk kalian sekarang, sekali lagi, ini adalah jenis sudut yang kalian pelajari di kelas 4 saat ini. Baik anak-anak, sekarang kita mau belajar mengukur sudut. Besar sudut dapat diukur menggunakan satuan sudut, tapi kurang tepat, kadang-kadang salah gitu. Tapi alat ukur yang pasti untuk mengukur sudut yang baku adalah menggunakan busur derajat. Ya, kita gunakan busur derajat. Nih, paham ya kalian ya? Ini adalah busur derajat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita belum menggunakan, tapi untuk minggu depan Ibu harap kalian kalian sudah punya, karena kita akan pergunakan ya. Busur derajat ini seperti yang pada gambar kalian lihat, itu ada titiknya yang di tengah ini untuk kita taruh. Misalnya kalau kita mau mengukur sudut begini ya, sudut begini. Sudut apa yang namanya? Iya, betul, sudut tumpul. Nah, kalau kita mau gambar, ini titik yang di sini harus ada di sini, di tengahnya. Ya, contohnya Ibu kasih contoh dulu. Nih. Jadi kalau misalnya itu kita mau gambar, dia garisnya ini, yang ini, kaki sudut ini harus ada di sini, lalu di tengah titiknya, lalu kemudian ini, misalnya seperti itu. Jadi berapa besarnya? Kita lihat aja, ini kan 0, ya kan? Nah, hitung ini 90, 100, 110, 120. Oh, berarti ini 120 derajat, seperti itu. Contoh. Ya, seperti itu. Itu namanya alat untuk mengukur sudut. Apa namanya, Nana? Iya, bagus. Busur derajat. Ya, ini ada titiknya di sini ya. Ingat ya, ini titiknya itu, perhatikan titik ini di tengah-tengahnya antara garis merah dengan garis merah ini ada di tengahnya. Perhatikan bagus-bagus itu ya. Oke, selanjutnya berikut cara mengukur sudut. Yang pertama, letakkan busur di atas sudut yang akan diukur kayak tadi ya. Lalu impitkan titik sudut tepat di titik pusat busur yang tadi Ibu sampaikan, titik pusat busur. Pastikan salah satu kaki tepat berimpit dengan garis atau busur. Jadi yang kayak tadi Ibu sampaikan ini. Nih. Salah satu kakinya ada di sebelah sini atau ada di sebelah sini. Tergantung sudutnya. Misalnya sudutnya kayak gini. Berarti kaki ini ada di sebelah sini, ya. Terus kalau kayak tadi misalnya begini, berarti kakinya salah satu ada di sini. Jadi nanti ini ke sini. Kalau kakinya yang ini untuk gambar yang ini, maka dia begini, dia begini,
lalu kemudian dia begini. Nah, misalnya. Nah, sudut inilah yang dihitung. Berapa sudutnya? Kalau yang di sana tadi, yang dihitung adalah sudut yang sebelah sini. Ya, paham ya anak-anak ya? Seperti itu. Lalu perhatikan kaki sudut lainnya. Jadi kalau kaki sudutnya sudah satu menempel di salah satu busur, ya, tepat berimpit. Tahu berimpit ya? Berimpit itu artinya betul-betul ada di satu garis. Perhatikan kaki sudut yang lain. Ya, nanti kita akan praktekkan. Kita akan praktekkan sama-sama. Semua harus sudah punya busur. Ya. Lalu kaki sudut itu berada pada busur yang berimpit dengan kaki sudut tersebut. Ya. Jadi kamu bacalah angka pada busur yang berimpit. Jadi seperti tadi ini, kalau kamu lihat misalnya ini busur, ini contohnya aja begini. Nah, jadi ini kan titiknya ini harus pada titik pusat busur. Lalu kakinya ini harus ada di sini. Lalu kemudian perhatikan nih tak sini, perhatikan kaki sudut yang ini dia ada berimpit dengan mana, ya kan? Ini kan 90 tuh, ya kan? Nah, kita hitung aja. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Berarti besar dari sudut ini adalah 150 derajat. Ya Nana ya. Seperti itu penjelasan tentang cara mengukur sudut. Nah, ini lagi salah satunya. Contoh ini bisa kalian pakai ya untuk belajar. Ayo, ini sudut apa namanya? Lihat titik sudutnya. Titik sudutnya ada huruf apa? Nah, pintar. Ayo, itu ada sudut O, ya. Lalu kemudian kaki sudutnya yang mana? A, O, B, O, atau O, A, O, B boleh. Tapi kalau untuk menyebutkan nama sudut tidak boleh O, A, B. O, B, A, enggak boleh. Tapi harus yang di tengah ini adalah huruf O. Berarti nama sudutnya adalah A, O, B. Atau B, O, A. Jangan lupa simbolnya. Ya kan? Atau bisa juga disebut dengan sudut O. Ya, betul. Itu ya. Lalu kemudian cara mengukurnya. Perhatikan titik O ini harus ada di titik pusat busur sini. Ya, di sini. Kaki sudut ini OB harus tepat di titik ini. Titik ini kan ada 0 di sini, ada 0 di sini. Kalau dia menghadap ke sini berarti 0 yang di sini kita lihat. Tapi kalau dia menghadap ke sana berarti 0 yang di sini yang kita lihat. Ya, di sini. Nah. Ya kan? Lalu kita gambar lagi, pakaikan sudut yang lain, kaki sudut ini OA. Kita kira-kira saja, karena kita kan tidak bisa nempelkan ini ke sini ya. Nah, beda nanti kalau kita sudah praktekkan. Ini kita kira-kira ada di sini misalnya. Sekarang perhatikan dia berimpit dengan apa yang warna biru. Warna merah itu kan harus nempel tuh di situ. Sekarang yang warna biru. Kita lihat, oh ini 0, ini 10, 20, 30, 40. Berarti besar sudut ini adalah 40 derajat. Ya, seperti itu anak-anak sekalian. Cara mengukur sudut ya. Lalu kemudian tadi kita sudah belajar apa Nana? Kita sudah belajar apa? Selain mengukur sudut?
Iya, pengertian sudut. Apa pengertian sudut? Daerah yang terbentuk dari dua garis lurus ya. Lalu kemudian selanjutnya, selain pengertian dari sudut, nama sudut. Nama sudut adalah nama yang diberikan berdasarkan huruf-huruf yang ada pada sudut tersebut ya. Pintar sudah. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita hari ini untuk materi sudut, dan ibu harapkan kalian bisa paham, dan jangan lupa pesan ibu, minggu depan kita punya busur ya, murah kok harganya busur ini. Baik, demikian, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengerti, dan kita bisa sama-sama belajar, karena matematika itu mudah, matematika itu sangat menyenangkan. Jangan seperti ada orang bilang matematika lagi itu gini. Sebenarnya matematika itu sangat mudah. Baik anak-anak, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta mengisi absen kalian dalam kolom komentar ya. Jadi ibu tahu, oh iya, misalnya Lala sudah like gitu ya, oh Lala sudah menonton, Lala sudah ada komen pertanyaan kah, atau tulis daftar hadirnya di situ, jadi ibu sudah tahu. Karena kalau enggak gitu ibu kadang-kadang bilang saya sudah nonton padahal dia tidak nonton ya. Jadi supaya tahu, tulis hadir dalam kolom itu. Baik anak-anak, terima kasih, sampai di sini pertemuan kita, dan jangan lupa tetap semangat. Ada tugas ibu share nanti buat kalian ya, setelah kalian menonton semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.